Guyon. Yo, guru ngomong action. Wes gak? Guru. Apa anjir? Guru action apa? Action Iki dulu. lho. Ya Ngomong yo. Allah. Biasanya lek wis ketek ngene baru ngomong. Kan TV kayak ceklek. Oh. Action dulu. Ya Allah. Halo guys, what's up? Balik lagi setelah sekian purnama, sekian minggu kita tidak hadir lagi. Dan hari ini podcast kita lanjut kembali guys. Kalian kangen nggak? Enggak. Oke. Ya wis lah gak apa ya. Buat yang kangen aja nih, buat kangen podcast kita. Dan hari ini teman-teman, kita balik lagi di acara yang sangat spesial, yaitu Gesahyu. Nanti editor kasih suara clap. Oke, hari ini saya ditemani oleh dua teman saya, yang satu tidak asing, yang satu Asing, ya malu asing. sedikit asing ya kan. Nanti kita bakal kenalan dan hari ini kita akan bahas atau kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol tentang satu topik yang ditanyakan oleh banyak orang dan banyak orang misteri dan banyak orang kepo tentang hal ini gitu. Kita akan bahas tentang suka duka menjadi anak hamba Tuhan. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, di sebelah kiri saya ada siapa ini? Saya seperti biasa Yoga Rai. Ya. Di sebelah kanan saya, ini Narasumber, baru nih, narasumber kita hari ini. Ada siapa ini? Kalau yang di sebelah sana namanya Yoga, kalau di sini Yoyada. Mirip ya. Krikik banget ya. Ya mirip ya, tapi Ya, agak ya, jauh ya. Oke, jauh ya. Enggak apa-apa. Yoyada. Oke, yo. Panggilannya siapa panggilannya? Bisa Bang Yu. dipanggil Bang Yo. Bro Yo. Mas Yo. Mas Yu. Mas Yo. Oke lah, Kak Yo. Oh, Kak Kak Yo. Yo, Oke. Kak Yo. Bangsa banget ya. Oke, Kak Yo. Oke, kesibukan sekarang ngapain? Saya sibuknya mencari pengangguran. Mencari pengangguran. Mencari atau menjadi? Ya. Menjadi pengangguran. Saya mencari pengangguran untuk saya jadikan pekerja. Oh, siap. Oke. Mantap. Udah lulus kuliah? Sudah, puji Tuhan, kemarin baru saja di wisuda. Wow. Bulan lalu. Keren. Mantap. Sekarang kerjanya ngapain, Yo? Sekarang ya ke rumah-rumah itu bukan door to door ya. Bawa Sales. bawa Oh ini. iya, kayak sales gitu. Sumbangan, bukan kan? Bukan sumbangan. Yang minta pakai map hijau biasanya. Saya mapnya merah. Oke. Kira minta buat sumbangan. Oh, enggak. Saya kesibukannya sekarang kerja jadi private guru musik. Sama punya beberapa bisnis kecil-kecilan. Businessman. Iya, Cocok ikut Pro M. Wih, profesional muda. Keren Profesional banget. muda yuk, kepala Pro M silakan invest. Kalau boleh tahu bisnisnya apa, Yo? Sekalian ya dipromosi dikit gak apa-apa lah. ya. Saya punya ini masih belum booming banget, maksudnya belum Baru merintis. ya baru merintis. Oke. Itu The Glory Craft, mungkin teman-teman di Instagram bisa cari di @glorycraft.bwi. Itu ada kita jual bunga-bunga gitu, sama mungkin yang butuh craft atau hadiah gift box itu boleh. Oh. Terus lagi ada Mantap. Maam.Banyuwangi, rencananya saya mau jualan makanan gitu. Makanan apa? Makanan. Ringan atau makanan berat atau apa? Rice book gitu sih. Oh, Rice Rice bowl, sorry, Rice bowl. Terus lagi ngerintis sama teman juga, lagi bikin IO-an. Di weddingan atau WO, wedding WO lah, organizer. gitu. Oke, mantap. di Banyak ya? Banyak ya? Nggak, katanya sedikit. Katanya pengangguran Pengangguran tapi banyak banyak. tapi kan belum terlalu sounding gitu loh. Maksudnya masih underground. Underground. Oke. Underground. dari bawah tanah. Iya. Belum terlalu Nanti yang wedding tikus gitu ya. Bawah tanah katanya. mungkin yang nonton mau nikah bisa hubungin saya langsung lewat langsung. mereka ini. Nanti kontaknya di bawah. Kontak Instagramnya langsung di bawah. Kalau lewat kami Deskripsi. ada pajak nanti. Ada pajak nanti. buat menghidupi mereka lah. Tadi mencari pengangguran saya. Benar. Terus selain itu mungkin ada Nggak ada sih itu aja. nggak ada itu. Ya kalau ada kerjaan-kerjaan yang saya bisa lakukan, ya saya mau lah, pokoknya ada cuannya. Oke. Tim cuan. Iya. Bagus ya. Kerja keras sekali ya. Oh iya, untuk masa depan lebih bagus guys. Oh, ini. Terus yang tadi door to door itu apa maksudnya? Yang Ya les, maksudnya ngelesi di rumah ke ya. rumah. Oke. Gitu. Berarti cuma
ngelesi dan bisnis kecil-kecilan tadi itu. Lesin musik apa yuk? Khususnya di piano keyboard sih sebenarnya. Piano Piano keyboard. keyboard. Berarti kamu pianis keyboardis itu yang Atau yang artinya sedikit, melo sedikit gitu ya. melo gitu. Sebenarnya di balik layar sih nggak pernah kelihatan soalnya. Enggak dipromosikan juga les-lesannya. Boleh kalau mau langsung datang ke share musik jalan di Oh, rumah share dia. musik. Yoi. Saya tahu itu, saya tahu. Kita pernah berpartner dulu Wah, iya. sama-sama dulu ngelesi. karyawan juga sebelum di depan. Karyawan juga sebelum mengundurkan diri. Oh, begitu kan Mengundurkan diri demi masa depan yang lebih baik. Bagus, Woi. bagus, bagus. Ini reunian kan jadi? Reunian. Ini reunian kan. Oke, hari ini kita akan bahas karena Yoyada ini anak salah satu hamba Tuhan, pendeta juga dan gembala. Jadi kita akan ngulik, kita akan tanya-tanya seputar gimana sih kehidupan atau suka dukanya jadi anak pendeta gitu kan. Jadi anak hamba Tuhan lah gitulah. Oke, suka duka. Sukanya dulu deh. Sebelumnya saya merasa terintimidasi di sini. jadi konotasinya itu kayak anak hamba Tuhan itu gimana gitu ya. Nah, karena yang kita tahu. kita kan kepo ya kan. Boleh. Saya kan jadi anak warga biasa gitu kan. Ada anak hamba Tuhan nih, wah. Jadi memang ada strata berbeda ya. Ya, iya benar. Gembala atau hamba Tuhan sama Biasa. Iya. Saya kita tahu kan kadang anak gembala itu full fasilitas dengan kemewahan, dengan ramas dari orang tuanya pendeta, anaknya pasti sukses, pasti ngurus gereja, punya duit banyak, dapat ya gitulah bro, kayak kamu nggak pernah dengar berita-berita di sana gitu loh. Wah, makanya kita kepo, kayaknya kita taunya kayak gitu, makanya kita punya teman kamu, kita bisa cerita, share aja. Mungkin itu di hamba Tuhan di bagian Indonesia bagian mana ya nggak tahu. Di bagian saya juga seperti itu. Bagian Fasilitas kemewahan itu ya ada lah dari Tuhan, cuman nggak mewah-mewah lah. Cukup lah ya. Cukup lah ya. Cukup. Sukanya nih? Iya. Ya, sukanya dulu. Apa ya? Sukanya itu kita biasa jadi apa ya? Ya mungkin bisa jadi youth center lah ya, kalau bahasanya itu anaknya pendeta itu kan masih muda pastinya, jadi jadi youth centernya buat youth atau jemaatnya kayak gitu. Jadi buat apa ya, semacam percontohan lah, teladan gitu. Tapi Contoh. Iya. ya kayak gitu. Jadi orang tuh lihat wah anaknya pendeta ini kayak gitu sih. Sukanya lebih ke situ. Terkenal. Bisa jadi seperti itu. Terkenal. Oh itu loh anaknya ini, mungkin kayak gitu sih. Oke. Berarti terkenal karena berkat orang tua. Orang tuanya mendompleng ya, Kamu anaknya pendeta ini, kamu anaknya orang ini ternyata ya. Mendompleng ya. Mendompleng Tapi di popularitas. di circle-nya pendeta-pendeta, bukan di sekuler. Tetap masih ke sekuler, tetap Nggak Nggak ngerti, kenal. nggak tahu ya. Nah, terkenal. Tapi- Tapi lumayan kan? Iya, pendeta-pendeta. tapi itu jadi ini gak sih yo? Kamu kan jadi trendsetter gitu kan, Iya. dilihat banyak orang. Itu jadi beban gak? Sejujurnya jadi beban karena kan orang melihat kita itu kan pasti ada yang apa ya bahasanya itu seperti kayak ada yang harus kita kasih gitu, maksudnya ada yang mereka minta dari kita ya, ada yang mereka lihat dari kita. Iya. Tapi kalau kita nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka ya beban juga, dan situ bebannya gitu. Mungkin mereka lihatnya oh anaknya tuh seharusnya kayak gini padahal kita nggak harus seperti itu juga, kayak gitu sih. Bebannya lebih ke situ. Lebih mental ya. Bisa jadi Psikis. psikis. Enggak apa-apa, konseling sama aku nanti. Waduh. Bisa konseling, sesi konseling apa Kalau bisa psikis bisa. Waduh, psikis. Mentang-mentang psikologi ya. Yoi, promosi juga kan. Terus kan tadi bilang kayak jadi pusat perhatian kan. Iya. Kayak oh ini anaknya pendeta, jadi mau nggak mau dilihat nih perilakunya kesehariannya gimana, Iya. apakah melenceng atau tetap Mencerminkan kebaikan atau keburukan kan pastinya. Iya. Nah dari situ kan muncul kayak beban kan. Mungkin Betul. ketika kita mau ngelakuin satu tindakan, mau melangkah kemana pasti mikir dulu kan. Nanti Iya. kalau dilihat orang, dilihat jemaat gitu kan gimana Iya, gitu. iya. Nah itu biasanya kamu pernah nggak sih punya perasaan kayak gitu? Pastinya pernah sih. Jadi ketika ya mungkin di jalan ketemu sama jemaat, ya pasti kita harusnya nyapa duluan, maksudnya nyapa duluan. Yang memulai gitu. Yang ya. memulai dulu karena yang dilihat seperti itu. Atau enggak ya beberapa memang ada yang jemaatnya yang mungkin lebih aktif duluan gitu, mereka yang lebih nyapa dulu, "Hei Mas, ini," kayak gitu-gitu sih. Cuman apa ya? Jadi ya harus berusaha
menjaga image gitu. Jaim gitu, jaga image gitu berarti. Kayak gitulah. Jadi mereka ya harus itu tadi untuk memenuhi ekspektasi mereka, karena kan pasti mereka melihat kita meskipun kita bukan anak pendeta pun kan melihat seseorang itu kan kita harus, mereka pasti ada yang mereka mereka minta gitu, mereka minta sesuatu dari yang dilihat itu tadi. Terus biasanya kayak gitu ada nggak sih pernah kayak karena kamu anak pendeta gitu kan ya, yang mereka lihat terus pernah nggak sesekali kadang kayak biasanya banyak netizen kita yang nggak suka aja kita mau ngapain gitu loh, jadi kayak sewaktu-waktu pernah nggak kamu kayak ditegur, kamu nih jangan kayak gini, kamu anaknya pendeta, tapi bukan orang tuamu yang negur ya, tapi ke orang lain kalau yang menghakimi seperti itu. Kalau orang lain sih yang kayak gitu belum ada sih. Puji Tuhan berarti ya. Maksudnya belum ada yang menghakimi. Maksudnya kalau aku bilang nggak ada itu juga, aku juga mungkin lupa dulu pernah ada. Seingatku sih belum ada yang sampai negur, kamu tuh harusnya nggak boleh kayak gini karena kamu anak pendeta, nggak sampai, belum ada yang sampai seperti itu sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya ya kita tahu lah pasti jadi anak pendeta itu juga kita harus tahu batas-batasnya juga. Maksudnya sebelum orang tua kita atau mereka khotbah di atas mimbar, pasti kan orang tua kita itu juga sudah mengkhotbah kita di rumah gitu. Ya kalau buat jemaat mungkin khotbahnya seminggu sekali ya, buat kita anak-anak ini setiap hari. Iya. Itu satu dari duka. Kan karena dukanya kita belum bahas, masih sukanya. Itu nanti masuknya diduga sih. Oh, maksudnya diduga. Siap. Oke, dikip dulu dukanya dikip dulu. Berarti sukanya gitu ya. Iya, kayak gitulah kurang lebih seperti itu. Jadi ya sedikit banyak jadi yang dilihat orang. Maksudnya dilihat orangnya ya banyak konotasinya, kadang mungkin dibuat cari celahnya, cari kesalahannya, atau buat ini buat percontohan tuh juga ada kayak gitu. Oke. BTW kamu tadi kan bilang baru wisuda, jurusan apa? Aku baru lulus sarjana terapan pariwisata, jadi aku lulusan pariwisata. Oke. Ini SPAR ya? STR par kalau STR. Oh, STR. Oke. Ini enggak sih, Yo? Kamu kan anak hamba Tuhan nih. Kalau menurut orang-orang, kacamata orang, oh harusnya anak, atau mungkin kan kamu anak pertama kan, ada nggak sih jemaat atau mungkin dari orang tuamu sendiri yang kayak menyarankan ya kamu seharusnya kamu kayak sekolah teologi atau sekolah jadi pendeta gitu. Meneruskan gitu ya. Iya, ada nggak sih kayak gitu? Kalau papa mamaku sih sebenarnya ya sedikit banyak pasti ada dikit lah, tapi dikit cuman keinginan gitu ya. Keinginan untuk meneruskan. Kalau meneruskan aku pribadi sih wajib, karena kayak semacam ini loh, kayak semacam perusahaan lah. Jadi orang tuamu membangun dan merintis gitu ya masa nanti ditinggal gitu. Kan juga nggak baik buat orang, nama baik orang tua, nama baik keluarga juga gitu. kan pasti punya jemaat yang digembalakan tuh. Jemaat mungkin sudah suka senang sama pendetanya, terus nanti tiba-tiba digantikan sama orang lain. Kita juga gimana kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi sih untuk meneruskan pekerjaan Tuhan dari orang tuaku yang notabene pendeta itu sebuah ini sih sudah ini loh, bahasanya kayak paten lah, udah wajib gitu loh. Jadi bukan, aku nggak bisa nolak juga kayak gitu loh, nggak bisa nolak karena mau nggak mau, karena aku kan garis keturunannya langsung, jadi nanti aku pasti menerima estafetnya kayak gitu sih. Tapi itu jadi sebuah beban menurut dirimu sendiri ya, secara personal itu jadi beban karena harus meneruskan itu, atau itu menjadi bukan sebuah keharusan sih, atau sebuah panggilan dalam dirimu sendiri kayak gitu? Kalau saya rasa kayak seperti itu pasti diawali dari berakhir di sebuah panggilan. Karena untuk menjadi hamba Tuhan itu kan nggak gampang dan bayar harganya itu nggak sekecil biasa-biasa aja, karena jadi hamba Tuhan itu juga berat, ada pekerjaan Tuhan di situ. Benar. Sejauh ini aku sudah mulai, kalau dulu memang kayak merasa males gitu ya. Bukan males, menolak. Bukan menolak juga. Jadi lebih ke takut kalau nanti itu kayak gini terus aku nggak bisa kayak gini loh. Tapi sering berjalannya waktu, Tuhan juga sudah bekerja dalam hidupku juga. Jadi lebih ke ya pelan-pelan aku belajar buat masuk ke youth-nya, terus lebih memperdalam juga kayak gitu. Jadi ya Tuhan bekerja lah kayak gitu. Cuman kalau secara 100% aku belum bisa bilang 100% sih. Kayak gitu. Ya kan namanya juga masih belajar lah ya. Belajar ini ya. Mungkin kalau masuk di youth
lihat cara papamu atau mamamu cara menggembalakan kali ya. Cara gimana cara ngadepin orang. Kadang-kadang kan yang namanya gembala itu kan menggembalakan nggak cuma 1-2 orang, banyak, apalagi banyak keluarga gitu kan, dengan banyak karakter yang berbeda-beda dengan egonya masing-masing gitu kan. Benar-benar. Pastinya kan kamu belajar kan dari situ, dalam artian kalau misalnya aku menggembalakan youth, misalnya kamu terjun di youth, kamu kan harus mengerti sifat-sifat karakter mereka gitu ya gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi lebih ke ya itu tadi mengerti kan namanya mengembalakan itu menjalin hubungan ya mereka. Jadi gimana caranya buat tetap menjaga relasi dengan mereka agar mereka tetap di dalam jalannya Tuhan ya gitu. Jadi kita kan sebagai apa ya, mungkin tokoh agama lah kalau mungkin orang tua aku itu kan mereka yang mungkin memberi saran-saran yang baik seperti apa kayak gitu. Jadi cara komunikasi kan gitu sih. Oke. Terus kan tadi sukanya kamu sempat bilang mendompleng popularitas pertama kan. Ya, suka ya. Mau nggak mau diakui kan pasti kayak kamu anaknya om ini ya. Pas gitu. kalau diakui sih gimana ya? Kalau misalnya orang tua itu kan ketemu sama pendeta-pendeta itu pasti mereka saling ngobrol. Iya, saya kayak gitu. Iya. Ya meskipun bukan pendeta pun kalau ketemu temannya kan pasti ini anakku kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya dibilang terkenal itu ya cuma di circle itu kan. Iya, di kalangan tertentu. Di kalangan itu doang. Jadi nggak ada juga nggak wow banget jadi ya kecuali jadi anaknya Raffi Ahmad lah ya itu bisa jadi bisa terkenal se-Indonesia. Tapi banyak kok anak pendeta yang terkenal ya. Sun kemudian hari ini masa depannya kan. Terus kamu tadi kan bilang mau nggak mau kan pasti kayak jadi estafet kan. Iya betul. Meneruskan kan. Nah, apa sih persiapanmu secara pribadimu mempersiapkan untuk kelak mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun lagi ke depan aku bakalan mengembalakan. Nah, kamu apakah sudah mempersiapkan benar-benar kayak aku harus mempersiapkan dari hatiku, pribadiku, atau kamu kayak let it flow aja, jalan aja dulu ngikutin ya Tuhan mau bawa kemana kayak gitu? Kalau saat ini sih masih let it flow ya. Maksudnya yang ngikutin gimana. Kalau ya sambil jalan juga itu sambil ya memperdalam secara spiritual kayak gitu. Karena itu tadi konfirmasi sebuah panggilan itu belum 100% itu. Oke. Cuma sebatas anaknya pendeta nanti nerusin gitu doang masih. Jadi belum benar-benar ada konfirmasi. Belum sampai ke panggilan yang langsung dari Tuhan kayak gitu. Tapi ya nggak tahu lagi kalau misalnya ada anak hamba Tuhan yang lain ya. Jadi bukan sebuah tolak ukur ya kalau di sini ya. Kalau buat saya saya ini jangan dibuat tolak ukur juga karena pasti setiap orang berbeda. Pendeta pun itu juga manusia biasa gitu loh. Ya. Jadi ya sama aja kayak keluarga-keluarga yang lain. Kamu kan 3 bersaudara, anak pertama kan. Ya. Ada 2 adikmu, di bawahmu 2. Pernah nggak sih kamu kepikiran, Pak Mah nanti yang nerusin misalnya jadi gembala atau hamba Tuhan, ojo aku lah, adik-adikku aja gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Pernah. Oh iya. Pernah. Jadi aku pernah berpikiran tuh dari 3 saudara ini ya, aku adikku 2 ini yang mungkin spiritualnya lebih itu adikku nomor 2 sih, si Yoel yang di bawah. Shalom jemaat Tuhan. Kayak gitu. Dari antara kita bertiga itu ya aku dulu sempat pikirnya paling si Yoel. Shalom jemaat Tuhan. Cuman ya menurutku nggak masalah juga sih nanti misalkan kalau aku kan sekarang sudah pelayanan, maksudnya di gerejaku juga aku pelayanan. Ya mungkin nanti aku dapatnya di bidang pelayanan musik misalnya, terus si Yoel pelayanan mimbar, ya oke gitu. Ya kalau penggembalaan sih menurutku ya tetap kayaknya sih papa mama lah, meskipun mereka sudah senior lah nanti ya tetap mereka yang menggembalakan, cuma kayak aku mungkin di bagian ini, Yoel di bagian ini, terus Yoko di bagian ini kayak gitu. Siapa adikmu yang kecil? Yoko. Yoyada, Yoel, Yoke. Trio. Ya, marga kita Yu. Papamu juga Om Yosua loh. Yosua. Mama aja nih, marga siapa mamamu ini? Ya kan orang luar yang gini. Iya. Siap. Mau bahas pernikahan dah? Belum sih kalau. Belum. Oke, lu mesti kok topiknya. Kalau mesti kalau kalian mau bahas pernikahan. Topiknya lu. Soalnya udah ada WO ini. Oh iya, benar sekali. Kalian konsultasi mau butuh dana berapa? Oke, silakan ya ke sana ya. Terus
kan tadi sukanya nih, sukanya udah kamu cerita. Sekarang dukanya yang ditunggu-tunggu nih sama orang-orang biasanya, wih dukanya apa nih jadi anak pendeta? Dukanya ya mungkin sudah terselip kayak tadi ya, jadi jadi beban juga buat psikis gitu ya. Terus mungkin bebannya selain itu dituntut untuk jadi yang terbaik gitu. Jadi percontohan tadi ya. Sukanya kita sukanya itu kita jadi contoh. Tapi di dukanya itu setelah jadi contoh itu kita harus ngelakuin apa buat yang kita contohin gitu loh. Kalau kita salah sedikit ya pasti orang akan berpikiran wah ini gak bener kayak gitu. Mirip artis ya berarti ya. Dituntut sempurna ya. Artis versi rohani, Bro. Oh iya. Artis versi circle Kalau yang nggak ngomong artis ya kalau aku ya, kalau Aris aja yang namanya. ya emang anak ini emang gitu, susah. Ya kan kayak, Angel lah, ya kan kayak Ustaz. artis kan ya di public figure Angel, gitu kan. angel, Kalau ada angel. satu hal yang nggak sesuai ekspektasi netizen ya dibully kayak gitu. Gak cuma artis, Bro. Iya, di tongkrongan kan pasti kayak gitu. Iya, cuma artis, Bro. Iya, iya. Ngomongnya pendeta. Iya, apalagi pendeta ini pemuka agama, lebih artis harusnya. Artis mah cuma Berarti banyak haters ya ternyata ya. harusnya, Bro. Harusnya Apa iya? Harusnya sih iya. Oh, pengalaman gimana? Kayaknya punya pengalaman gini. Kalau aku bukan pengalaman sih. Ya Melihat. Melihat atau ada teman pendetamu. banyak Anak pendeta orang juga. tuh kan kalau pendeta gitu loh. Kan Ah. berarti ada haters kan. Oh, Gitu. bukan haters, Bro, minoritas. Oh, iya, tahu sih. Minoritas di tengah negara yang mayoritas. Iya iya. Bro. Oke Repot, jangan repot. nyerempet ke sana ya. berat, Bro, berat. Nanti maksudnya ke IG, akun IG. Iya, berat, Bro, berat. Inisial GP. Ayo terus. Lanjut. Itu kamu apa lagi selain itu, Bro? Dukanya ini. Kalau ada ini kayak persekutuan gitu, kita harus dituntut ikut gitu loh. Oh. Itu waktu kecil ya. Kalau udah gede ini sih Dibebasi. iya. Mungkin lagi, oh di mana kan lagi punya kerja, kesibukan kalau lagi gede. ini, Iya. ya. Kalau dulu kecil itu kayak mama papa Keharusan, ya? persekutuan ya karena mungkin masih kecil ya, kalau di rumah sendiri yang ngapain gitu. Jadi persekutuan ke sini ikut. Persekutuan ke sini ikut. Nah, itu yang tadi jadi kita dikenal sama Orang lain. ya, pendeta-pendeta yang lain gitu. Oh, ini banyak ini. Oh, tante, om, jadi dulu kecilnya nggak suka diajak aja. Ini loh baru pengakuan. Papa mama saya sudah tahu. pengakuan, anaknya tidak suka ternyata. Kalau sekarang nggak diajak aja berarti. Enggak sih, karena itu sebenarnya kenapa enggak pada saat itu enggak suka, itu karena enggak suka rame sebenarnya gitu. Jadi enggak suka Introvert banyak berarti. orang. Ya, introvert, aku orang introvert. Jadi ketika apa namanya? Ketemu sama orang banyak itu Apalagi nggak kenal gitu ya. enggak kenal lagi ya. Iya. Terus kalau dulu kan kecilan diajak main di Iya. kesana kesini Sok kenal gitu kan. Capek paling ya. Ya, kayaknya sih kayak gitu. Jadi aku enggak sukanya di situ sih. Tapi kamu ketemu kita dulu di persekutuan, Bro. WNF, Bro. Itu juga pertama papa bilangnya itu ikut itu gitu sebenarnya. Tapi kok bisa ikut kalau tiba-tiba? ketemu WNF itu ya, itu ini mungkin keluar dari pembahasan kita. Iya, Itu nggak apa-apa, nggak sebenarnya doaku juga. Pada saat itu aku kan ikutnya di Batra. Nah, pada saat di Batra itu aku ngeliat kayak kok di Banyuwangi nggak ya kayak gini gitu. Oh, oke. Terus aku tuh minta bu ada gitu persekutuan kayak gini. Nah ternyata ada, cuman kan lingkupnya kecil. Gitu. Ya. Ya WNF doang se-Banyuwangi gitu loh. Ya, Nah, benar. akhirnya pada saat itu WNF pelayanan di gerejaku, dikenalin sama Kak Heru. Soalnya kenal Kak Heru kan sudah lama. Kak Heru juga sudah pernah ke rumah beberapa kali gitu. Terus bilang kalau kan aku sekolah di Banyuwangi. Nanti kalau gini hari ini ikut persekutuan ini. Ternyata ketemu sama teman kalian juga Henok gitu. Itu Henok. Siapa itu? Enggak teman yang mana, Bro? pokoknya ada Henok. anak JKI namanya Henok. Henok. Itu Oh ya. NO itu kan namanya. Terkenal dia, Oh, Bro. terkenal. Ya, Full timer itu toh. itu pertama Mas ya. Full timer, Bro, JKI, Bro. Waduh. Timer. Keren banget. Nah, Dedikasinya sangat luar biasa. Iya. Perlu diapresiasi. Emang mendarah daging, keren. panggilannya mungkin ya. Ya, panggilan dalam hati mungkin. Iya, Ya, iya. nggak ada yang tahu, Bro. Nah, Ya, itu udah. ketemu juga dulu tuh pernah ketemu sama Henok pada saat persekutuan di Oh, Lecce. dia ikut persekutuan dia. Ya mungkin karena sebuah panggilannya ke Oh, situ. panggilan. Emang panggilan dari muda. Repot kalau bagian Keren dari ya. kecil itu memang. Tapi keren ya teman kita Jadi menemukan panggilan. dari kecil sudah. Jadi ketemu Henok itu pada saat ada acara kayak youth gitu di Licin. Terus aku tuh datangnya paling terakhir.
udah malam banget, hujan kalau nggak salah itu malam banget pokoknya. Terus terakhir nah di dalam kita satu kamar berenam atau bertujuh itu, terus kenalan sama Henok itu. Nah waktu WNF datang ke tempatku, ketemu lagi, oh ini yang dulu di sini ya, jadi kontak lagi, terus diajaki Kak Heru buat ikut persekutuan WNF itu, ya sudah ketemu lagi, terus akhirnya kebetulan bisa sampai bisa klop terus sampai akhirnya jadi CKI ini. Wah. Ya, mantap. Berarti asal usulnya panjang ya. Bisa. Iya. Yang awalnya nggak suka persekutuan, akhirnya Nggak suka. ya bukan nggak suka diajak aja. Nggak suka diajak aja. Maksudnya introvert kan. Maksudnya pengen nggak suka ketemu orang itu. Akhirnya bisa kayak punya kerinduan kayak aku mau punya persekutuan yang kayak gini. Akhirnya menemukan kan. Wah, keren ya. Karena dulu memang waktu ikut Bahtera itu kan sisi lain dari sebuah tata cara ibadahnya, maksudnya aku langsung klik aja gitu loh sama acara Bahtera itu. Nah aku tuh pada saat itu cuma ngomong aku pengen kayak gini tuh ada di Banyuwangi gitu loh. Ternyata ada, tapi lingkupnya kecil. Akhirnya ketemu dengan mereka ini akhirnya berarti kan dari kamu yang dalam tanda kutip misalnya biasa ketemu komunitas yang tepat, ya kan? Berarti kan kamu diubahkan dan banyak berubah. Betul gitu kan. Keren. Jadi ketemu sama orang-orang yang akhirnya sefrekuensi. Wih. Dulu kan frekuensi. Anak indie banget nih ya. Mungkin dulu punya frekuensi cuman nggak ada temennya gitu. Terus akhirnya ketemu sama komunitas yang tepat, akhirnya sefrekuensi, jadilah circle. Wah, bahasanya anak kekinian ya. Anak indie banget. Susah banget muter gitu ya. Berarti kayak seleksi alam gitu ya. Berarti yang sefrekuensi bakal kumpul sendiri ya. Iya gitu benar. ya. Oke. Mantap. Berarti suka duka nih udah nih ya, udah dijelaskan sama Yoyada gitu kan, menjadi kurang lebihnya iya. Menurut versinya dia, apa yang dia beda lagi ya, beda lagi kalau ada anak hamba Tuhan yang lain. Satunya kayak temanku ya beda lagi. Cuma ini versi ada bro. Oh ada bro satunya, cuma ya wis lain. Kok angel juga? Angel wis. Oke. Sibuk banget. Sibuk persekutuan. Kemudian tanggapanmu gimana bro? Kalau misalnya kan kadang nih yang aku denger nih ya, jadi anak pendeta tuh pilihannya dua. Kalau nggak alim, ya wis, ngono bro. Ngono ki piye? Melenceng. Karena nggak kuat dengan yang kamu bilang tadi. Kalau nggak lurus ya berantakan kayak gitulah. Karena nggak kuat dengan tekanan yang kamu bilang tadi, kayak harus jadi harus sempurna, harus diliatin banyak orang jadi contoh gitu kan. Kalau nggak kuat biasanya melenceng bro. Nah tanggapanmu gimana bro? Ya aku sendiri sih mengklaim diriku ya, itu juga nggak alim-alim banget ya kayak teman-temanku yang lain. Maksudnya apa ya, ya mungkin harapannya orang itu kan harapan ekspektasi orang ketika anaknya pendeta itu orang tuanya aja ngomong yang kayak gini-gini yang apa ya, alkitabiah lah katanya. Alkitabiah di Indonesia pasti anaknya juga, karena tadi aku bilang lebih di khotbah setiap hari ya, jadi kan mungkin lebih banyak ngerti firman Tuhan gitu. Tapi menurutku kalau aku sendiri ya aku biasa-biasa aja sih, kayak ya berteman dengan orang-orang yang bisa dikatakan nakal baik juga jadi gitu. Jadi aku tuh ya berteman sama mereka juga, akhirnya juga sama-sama aja gitu. Ya soalnya kan kamu kan dari lingkup kuliah atau kerjaan, bukan kamu ada di marketplace gitu kan. Kan itu nggak cuma istilahnya kan nggak cuma kumpul dengan orang-orang Kristen, tapi kan juga dengan agama lain dan juga teman-teman yang lain gitu kan. Ya jadi ya tanggapanku kalau mereka alim atau enggak alim itu ya tergantung mereka sendiri. Karena itu dari kalau aku pribadi pilihan masing-masing gitu ya. Ya mungkin ada yang alim, tapi kan kita nggak tahu juga mereka alimnya sejauh apa atau mereka melencengnya sejauh apa gitu loh. Karena ya itu kembali itu mungkin privasinya dia. Kita ya syukur kalau mereka setiap orang pasti punya aib kayak gitu loh. Jadi kayak mereka mau ngeflorin ya terserah. Kalau kalian biar untuk menjaga image-nya baik ya udah gitu loh. Jadi kalau aku sendiri ya lebih ke sama aja menurutku gitu. Jadi tanggapanku nggak ini sih, nggak mulu-mulu lah, maksudnya nggak ya harus kayak gini enggak.
biasa aja. Berarti ya wis tergantung pribadi masing-masing. Pribadi Betul. masing-masing ya. Terserah kalian yang Mau mungkin ngambil- yang nontonin juga anak pendeta ya, kalau kalian yang Kalau kalian alim, merasakan alim. kayak Lanjut, Kalau kan kalian merasa itu yang terbaik ya ya wis. sudah. Iya. Karena yang tahu mana baik buruk kan sebenarnya kita sendiri. Iya, yang bisa benar, menentukan. Ya, Terus kalau mereka ekspektasinya inginnya baik ya kita coba beri yang terbaik aja. Kalau misalnya nggak sesuai ya nggak usah muluk-muluk juga. terus jadi kan kamu kan terkenal, teman-temanmu pasti tahu lah ya kamu anaknya pendeta Iya. dan agamamu pasti Kristen nih. Nah, gimana sih kamu bisa membaur, bisa kayak mensterilkan apa ya, kayak tag bahwa aku Yoyada anaknya pendeta ke teman-temanmu di luar sana? Pasti ada lah, mau nggak mau Ada labeling gitu. labeling lah kayak Wah, ini Yoyada itu anaknya anak pendeta ini, jadi kita harus hati-hati biasanya kayak gitu kan. Nah, bagaimana kamu menetralisir mereka ini yang di luar sana? Mungkin ada kayak pengalaman atau tips and trick buat teman-teman yang mungkin kayak saat ini juga merasakan kayak, aku anaknya pendeta, aku orangnya anak gerejaan banget nih, anak rohani banget nih. Tapi kan teman-temanku banyak, aku kuliah, aku sekolah, aku SMA, atau aku kerja, bergaul dengan banyak orang. Pasti kan setiap orang punya labeling. Nah, gimana kamu menetral, bahasanya tuh kayak nanggepin mereka itu gimana sih, orang-orang yang di luar sana? Kalau aku sendiri selama ya pastilah ya, kalau kita berteman dari dulu kan kalau ejek-ejekan tentang agama, Ya, orang tua kan pasti ada benar, gitu. benar. Gitu ya, dikatain kafir, ya, Nah. dikatakan hara makan babi ya. Itu Iya. ya pernah juga. Nah. Tapi untungnya aku pribadi sih punya rasa masa bodoh amat gitu loh, kayak babalomo gitu. Aku punya di situ. Jadi ketika ada sesuatu yang menurutku nggak penting, Menyakitkan gitu ya. nggak penting itu ya udah gitu. Aku punya Defense apa- itulah ya. istilahnya kayak apa? Membentengi diri dia. membentengi diri. Sikap bodoh amat. Sikap bodoh amatnya tuh aku punya di situ. Jadi kan ketika ada orang yang ngatain atau apa, ya aku kadang aku berpikir ya mungkin guyon ya, tapi nggak tahu kalau itu dianya serius atau enggak, aku nggak ngerti. Cuman aku sih bodoh amat aja gitu, karena yang penting nggak ngerusak nggak mempengaruhi kehidupanku, nggak mempengaruhi tentang mungkin kerjaanku atau keluargaku, ini oke menurutku kayak gitu sih. Jadi mau mereka kayak apa itu ya sudah, mau memperlakukan saya seperti apa gitu. Jadi anak pendeta di labeling juga ya ada, mesti teman-teman ada itu loh Yoyada anaknya pendeta. Nah, tapi kalau aku sebisa mungkin untuk membaur dengan mereka ini tidak menyinggung soal agama, Tidak melabeli Tidak dirimu melabel ya. diri sendiri berarti. ya aku ya Yoyada yang biasa aja gitu. Ya, aku ya ada pada umumnya lah gitu ya. Jangan kayak seolah-olah kayak Yoyada itu anaknya pendeta, jadi bahasanya Alim, gitu ya. bahasanya harus yang suci-suci. Alkitabiah gitu. Kalau aku sih enggak. Jadi kalau misalnya pembahasan yang yang sekuler lah bahasanya, ya aku bisa masuk juga ke mereka gitu. Karena kalau misalnya aku mengeksklusifkan diriku seperti itu, ya pastinya aku nggak punya teman yang pertama. Terus aku nggak bisa bertumbuh gitu, cuma Ya, di situ doang. benar. Jadi aku kan sadar kalau aku nih orangnya nggak suka ini, mungkin ya katakanlah aku nggak suka bercengkrama dengan orang banyak, harus memfilter kan, menyaring. ketika ada yang seperti itu ya tinggalkan aja. Kayak gitu. Kalau ada yang baik ya oke. Berarti kan kamu ini ya, dalam artian bisa mengkondisikan, kamu bisa menempatkan dirimu ya. Betul. Kapan kamu harus misal jadi kumpul dengan orang-orang Kristen, jadi anak pendeta, kapan kamu harus ketemu dengan teman-temanmu yang di perkuliahan, atau mungkin kamu lagi ngajar di pekerjaanmu. Berarti kan kamu harus bisa menempatkan diri kan. Berarti kan kamu juga belajar menempatkan diri, aku harus bersikap seperti apa gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kan banyak orang yang tidak bisa menempatkan diri gitu loh. Dalam artian saat dia ketemu di marketplace dengan orang-orang yang mungkin beragama lain, dia merasa kayak, wah aku loh anak pendeta, aku ngono gitu. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu gitu loh. Jadi melabeli dirinya itu tidak pada tempatnya gitu loh. Kalau kamu anak pendeta ya harusnya saat kamu ada di lingkupmu, kamu bisa melakukan itu. Tapi kalau kamu ada di sekuler ya bisa berbaur lah dengan orang lain kayak gitu kan. Pernah nih
cerita waktu SMA. Jadi teman-temanku itu kan ngerti kalau aku anak pendeta. Jadi lebih ke mungkin kayak minum alkohol itu nggak oleh gitu. Jangan dikasih lah gitu loh. Jangan dikasih lah kan. Ya dia kan anak pendeta, ada boleh gini. Padahal ya pengen. Padahal ya Bukan gitu, tapi bukan kesana Pak, bukan kesana dong. itu benar. Tapi mereka kan kayak gitu ya. Mereka kan ngerti kalau aku kan Kristen terus gini, terus apa minum. Padahal aku tuh tiap minggu pertama itu perjamuan juga pakai anggur. Amin. Jangan sok tawa gitu, pikirku tuh kayak gitu. Jadi mereka itu kayak menginstruksikan diri secara nggak langsung gitu kan. Kayak ojo dijak ngombe lah ya. Padahal mungkin niatnya mereka baik kali ya. Iya, niatnya baik. biar aku nggak terkontaminasi. Terjerumus ke hal-hal yang buruk gitu. Padahal tiap perjamuan juga minumnya anggur bro gitu. Iya. Malah kita setiap bulan gitu kan. Tiap bulan Rutin malah bro. Kayak apa ya? Mungkin karena mereka nggak ngerti tentang kita ya. Jadi mereka ya taunya kita baik-baik aja gitu. Mungkin karena konotasinya anak pendeta itu kan anak ulama kalau dibuat di mereka. Jadi jadi ya nggak usah lah. Ya untungnya aku punya teman-teman yang seperti itu gitu. Dan aku juga orangnya memang memilih sih kalau untuk teman gitu. Karena pilih-pilih teman. Wah. Karena gini, bukan untuk apa ya? Untuk lebih ke apa? Ya kalau misalnya aku bisa membaur dengan mereka yang masih tarafku, is okay gitu. Tapi kalau wis sampai akunya nggak bisa nututin mereka ya mending tinggalkan. Memfilternya seperti itu. Jadi yang akunya nggak bisa ngikutin mereka ya sudah, karena aku nggak bisa wis mentok loh kasarnya. Sudah mentok, akunya ya udah gitu loh. Mending aku yang bisa, yang aku bisa juga. Mereka misalnya ada teman si B yang aku bisa masuk ke mereka ya sudah. Tapi kalau si A ini aku nggak bisa ya sudah. Kan mereka pasti nggak bisa nerima aku karena aku nggak bisa ngikutin mereka ya gitu loh. Sebelum mereka menolak ya aku mending mundur. Tahu diri gitu lah. Mundur alon-alon. Gitu sih lebih kayak gitu. Siap. Iya. Wah, seru juga ya ternyata. Seru. Ada lika-likunya gitu loh. Sisi lain ya di balik ini semua ya. Menarik. Tapi ini enggak yo. Mungkin di luar sana atau mungkin teman-teman kita yang lagi nonton dan dia lagi ada di bukan posisi sebagai anak hamba Tuhan atau sebagai anak gembala gitu. Mungkin mereka belum ngerti panggilan atau mungkin mereka bimbang menjadikan itu sebuah beban karena sebagai tokoh agama gitu. Ada nggak sih tips-tips atau pengalamanmu atau apa yang ingin kamu bagikan atau sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton ini? Dari aku sendiri sih sebenarnya kalau untuk ini ya, untuk bisa apa katakanlah jadi anak pendeta yang baik. Karena aku juga belum baik gitu loh. Iya, jadi mending masih belajar. Ya, semua masih belajar. Jadi mending kalian ngikutin apa kata hatimu dan jangan lupa sertakan Tuhan di situ. Jadi kalau misalnya kamunya belum sreg, kalau aku percayanya belum sreg itu bukan nggak sreg ya, tapi memang belum sreg. Jadi pasti Tuhan akan bekerja. Kalau memang nanti panggilanmu di situ, pasti ya akan diarahkan ke situ sama Tuhan gitu. Jadi pasti libatkan Tuhan aja gitu aja. Kalau misalnya kalian sudah yakin, aku nanti pastinya akan jadi apa? Gembala lah atau pendeta, ya sudah, berarti kalian pilihan di situ. Kalau kalian merasa belum, kayak aku ini masih belum 100% ya nggak apa, ikutin aja alurnya, pasti Tuhan bekerja kalau memang itu sebuah panggilan. Kayak gitu sih. Dan paling penting komunikasi dengan orang tua lah ya, paling penting ya. Ya, karena nggak 1-2 ya, kalau apa mungkin di luar sana itu ada yang anaknya pendeta, terus anaknya malah nggak ngelanjutin tapi malah nyebrang misalnya. Itu juga kan nggak 1-2 orang juga gitu. Jadi ya kita bisa belajar dari orang lain juga lah. Mungkin teman-teman dari cerita saya dapat referensi, mungkin nanti ketemu lagi orang beda lagi, itu dijadikan referensi aja. Tema bro. Ya itu referensi. Lo malah lebih Alkitabiah Anda. Referensi mantap. Kalau aku tuh kan lebih ya referensi pengalaman hidup. Iya. Iya. Masuk akal. Yuk buat penutup. Ya berarti kan ibaratnya kalau dari sesi kali ini itu kan yang bisa ditangkap bahwa semua itu harus utamakan komunikasi pertama kan dengan orang tua, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang orang tua mau kan pasti kan ada kayak ekspektasi orang tua ke kita lah. Jangan sampai sebagai sebuah tuntutan. Ya bener, jangan sampai apa yang orang tua mau itu memberatkan kita kayak gitu kan. Kita melakukannya secara terpaksa mungkin kan. Kan kayak tadi dibilang sudah dikomunikasikan.
dengan Ya. orang tua apapun yang dia mau. Mungkin saat ini mungkin dia bisa menerima, tapi kan belum 100%. Ya. Begitu. Jadi mungkin buat kalian yang di rumah yang nonton saat ini, kalian apapun hal itu komunikasikan. Apa yang jadi mau kalian. Kuncinya tuh komunikasi kan, tetap. Dan jangan lupa tadi Yoyada singgung yang paling akhir, mungkin menurutku itu intinya, Bro. Yang mana? Hal sekecil apapun sertakan Tuhan. Iya. Jadi apapun yang kalian mau lakukan, keputusan apapun, mungkin keputusan kalian ingin meneruskan jadi gembala, meneruskan ekstafet, orang tua kalian itu sertakan Tuhan. Apakah itu benar dari Tuhan atau itu kata hati kalian? Atau cuma karena aku anak pendeta? Atau karena kayak labeling aja kayak orang tua aku pendeta ya, aku mau nggak mau jadi pendeta, terpaksa. Nah jadi mungkin kuncinya topik malam ini sertakan Tuhan sih, menurutku sih ya. Yang aku tangkap kayak hal sekecil apapun, walaupun itu untuk mengambil keputusan masa depan itu tetap sertakan Tuhan. Apalagi kan hal ini bukan main-main gitu lah. Kalau ya ada kan kasusnya kan memutuskan untuk apakah melanjutkan tongkat estafet apa enggak. Nah, makanya itu hal yang berat gitu loh. Pergumulan pasti kan buat Yoyada, makanya harus sertakan Tuhan gitu loh. Betul. Menurutku sih itu, jangan hal sekecil apapun yang kalian rasakan, yang ingin kalian lakukan itu tetap sertakan Tuhan. Suka duka itu hanya kayak pemanis aja gitu loh. Kayak prosesnya lika-liku kehidupan lah kayak gitulah, Bro. Jadi kan tetap tadi kuncinya sertakan Tuhan sih. Apapun keputusannya kalian mau melangkah atau enggak, ya itu urusan kalian. Urusan kalian dengan Tuhan kayak gitu. Jangan sampai kalian mengambil keputusan, kalian mengiyakan suatu tanggung jawab, menerima sebuah tanggung jawab itu karena terpaksa atau karena tuntutan. Kayak gitu sih. Ya tadi komunikasi juga sama Tuhan Ya, kan? komunikasi sama Tuhan juga bisa. Jadi mau nggak mau ya kalian tetap harus kuncinya balik lagi ke Tuhan ya. Suatu yang dipaksakan itu kan akhirnya kan tidak baik. Tidak baik. Iya, betul sekali. Hasilnya dan sangat tidak maksimal. Tidak maksimal. Itu dilihatnya dari endingnya. Endingnya, buahnya. Ya, Apakah buahnya lebat atau kering malah gitu loh. Ya tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan apa-apa. Kalau dari aku sih nggak cuma anak dari hamba Tuhan atau gembala, kamu anak siapapun gitu, pebisnis ataupun kamu seorang pekerja apapun gitu. Ya intinya pada malam hari kita belajar sertakan Tuhan dalam setiap apapun yang ingin kamu lakukan gitu, apapun yang ingin keputusan yang kamu ambil, suatu hal yang ingin kamu kerjakan, intinya andalkan Tuhan, tanya sama Tuhan, tanya sama orang tua juga baiknya seperti apa, dikomunikasikan. Kuncinya adalah tanya Tuhan dan komunikasi. Ya itu sih, sertakan Tuhan dan komunikasi gitu ya. Ya. Mungkin untuk sesi kali ini cukup sampai di sini, teman-teman. Yes. Di rumah nantikan untuk sesi-sesi selanjutnya, di mana podcast ini minggu depan pasti akan memberikan topik yang menarik buat kalian, ataupun kalian punya topik-topik yang ingin dibahas di podcast ini, kalian langsung bisa komen aja di Instagramnya Storymaker Youth atau di kolom komentar di YouTube, bilang Kak atau guys aku pengen kalian bahas topik ini dong, atau bahas ini dong, aku punya pergumulan ini dong, keresahan ini dong, tolong dibahas atau gimana solusinya. Kita nanti akan mencoba membahas, mencoba memberikan solusi yang sesuai dengan Alkitab pastinya, yang sesuai dengan jalan yang benar kayak gitu. Meskipun kita bukan 100% kita suci atau alim, tapi kita berusaha untuk memberikan referensi, kata Yoyada tadi, referensi untuk kalian. Dan kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar, learning by doing lah. Kita sama-sama belajar, kalian belajar, kita juga belajar kayak gitu. Oke, nantikan, stay tune terus di Storymaker Youth. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya podcast ini dapat jadi berkat buat kalian kayak gitu. Amen. Jangan lupa terus, Tuhan Yesus memberkati.